Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi untuk semuanya. Ini Taiwan jam 10.31 menit teman-teman ya. Dan rumahnya ini sudah glowing ngeweng-ngeweng. Dan aku ini mengolahragakan pasien alias bubosku. Jadi seperti ini teman-teman. Tugasku di Taiwan ya. Terutama tetap kerjaan kita nomor 1 merawat pasien. Oke. Rumah glowing seperti ini bersih-bersih celing-celing. Dan ini aku sambil menunggu nyuci baju teman-teman ya. Bajunya belum berhenti. Nyuci bajunya Pak Bos, Bu Bos namanya Pak Bos. Dan ini nanti teman-teman aku tinggal nyuci piring sama mangkok sama cangkir habis sarapan Bu Bos ya. Dan karena ini tadi puasa berapa hari teman-teman? 6 hari ya teman-teman ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Oh 7 hari teman-teman ya, ternyata sudah 7 hari ya. Karena aku udah nggak puasa dari hari Minggu kemarin ya, biasa dapat bonus puasa 7 hari teman-teman nih tadi ya. Ini tadi hari Rabu tanggal 29 bulan 3 2023. Puasanya itu kan hari Kamis ya. Kamis tanggal 23 kan. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya teman-teman. Ini aku sambil menunggu baju berhenti, terus habis itu aku jemurin, terus ganti cuci bajuku. Nah seperti ini teman-teman, aku di Taiwan, jadi setiap hari itu bosku nggak ada, yang ada cuma aku sama Bu Bos, dan mamanya Pak Bos tuh kesini tuh nggak pasti, biasanya 1 bulan sekali tinggal di sini. Jadi hari-hari aku sama Bu Bos saja, jadi bosku tuh nggak tahu aku tuh di rumah mengerjakan apa. Jadi tahunya bosku tuh aku makan tidur semok teman-teman, karena kalau hari libur bos Sabtu Minggu dan hari libur lainnya tuh aku justru suwantai gitu loh. Banyak istirahatnya, makan tidur semok gitu. Jadi kayak bangun kan Sabtu Minggu pada bangun siang para bos, tapi aku pribadi kalau aku sholat ya itu biasanya subuh udah bangun, terus di dalam kamar lagi menunggu terbit matahari, aku sholat duha, terus di kamar lagi, baru keluar kamar kalau bos manggil aku, disuruh bangunin Bu Bos gitu. Karena Pak Bos sama Bu Bos kan tidurnya berdua ya, jadi aku nggak sembarangan masuk kamarnya gitu loh, menunggu aba-aba dari bos nyuruh bangunin dulu gitu. Jadi aku santai-santai di dalam kamar, dan di jam luangku santai di saat Sabtu Minggu itu aku gunakan yang bermanfaat dan menghasilkan teman-teman. Tidak aku buang-buang waktu yang tidak penting gitu. Biasanya ya untuk menghubungi keluarga, untuk dijadikan uang penghasilan walaupun cuma lewat HP gitu teman-teman. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu kita yang tidak penting dan tidak bermanfaat. Karena waktu itu tidak bisa kita putar ulang kembali. Dan penyesalan itu di belakang teman-teman. Kalau di depan namanya pendaftaran. Nah begitu sebaliknya. Orang yang tulus jangan pernah disia-siakan teman-teman. Karena ketulusan tidak akan pernah datang yang 2 kali. Gitu ya. Jadi intinya aku tuh orangnya gimana ya teman-teman ya. Dipuji orang, disanjung orang, tidak akan pernah terbang, tidak akan menjadi rembulan, dan direndahkan orang, tidak akan pernah tumbang, tidak akan pernah sampah. Jadi intinya hidupku tuh mempunyai prinsip. Jadi ya udah aku tuh tidak cuma alur ikut-ikutan orang. Jadi prinsipku begini ya begini gitu loh ya. Jadi sukses atau tidaknya kita itu semua tergantung pada diri kita masing-masing, bukan pada diri orang lain gitu loh ya. Jadi fokus tujuan, fokus impian, terus niat kita itu ke luar negeri, kerja, mencari uang, merubah nasib, jangan sampai merubah pikiran. Gitu kalau prinsipku teman-teman. Makanya teman-teman dulu itu aku pernah ditawarin temanku ya saat aku kontrak pertama 2013 ya, aku kontrak pertama sampai 2016 aku tuh finish kontrak. Itu sempat ditawarin temanku untuk kerja yang gajinya lebih besar dan bisa cuti libur pribadi bebas gitu loh intinya ya. Dan aku bukan mencari kebebasan, bukan cuma mencari gaji besar ya teman-teman. Jadi aku bekerja di luar negeri, niat tujuanku merubah nasib. Dulu tuh membayar hutang karena aku tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang gara-gara para nasabah mantan suami ya. Itu ya udah fokusku kerja gitu loh ya, tidak memikirkan aku cuti liburan pribadi, gaji besar dan lain sebagainya enggak.
Yang aku pikirkan di rumah ini semua keluarganya baik, menghargai aku, agama sesama, dan yang terpenting aku tetap bisa menjalankan kewajibanku sebagai muslim, yaitu menjalankan sholat 5 waktu, sholat sunnah lainnya, puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya, tetap bisa pakai jilbab kalau keluar dari rumah. Itu bagiku sesuatu banget. Plus aku tetap bisa makan ala Indonesia, karena aku tanpa makan pedas tuh nggak bisa teman-teman ya. Makanya bosku menyediakan cabai itu sampai full stoknya, nggak peduli mahal murah ya. Cabai mahal 300 NT ya, setara 150.000 itu dibeli sampai 2 izin, kurang lebih uang Indonesia 300.000 ya dibeli. Kadang aku disuruh beli sendiri, kasih uang 500 NT, setara 250.000 uang Indonesia lah. Disuruh beli cabai ini teman-teman, stok cabai masih banyak, nggak bohong kalau ngomong. Tuh, nih teman-teman. Lacau ceke. Nih teman-teman, satu kantong kresek nih masih segini. Cabenya lacau, la. Ya kan teman-teman, enggak perlu ngomong. Itu bosku yang menyediakan, enggak pelit. Dan sampai stok daging seperti ini banyak banget. Ada daging sapi, daging ayam, no babi teman-teman. Jadi halal semua ya. Terus buah-buah seperti ini, makanan 2 kotak. Ini bosku menyediain, disuruh makan sama Bu Bos. Jadi enggak pelit gitu. Nah itu yang aku suka. Jadi saat aku ditawari temanku itu aku sempat menolak, aku bilang gini, sudahlah disyukuri apa yang sudah ada gitu. Intinya aku sudah nyaman kerja ikut ini bos, jadi aku 10 tahun cukup satu bos teman-teman. Berapapun gajiku nggak apa-apa, yang penting aku di sini nyaman, tetap bisa kontekan dengan keluarga, gaji lancar, terus tetap bisa menjalankan sholat itu yang benar-benar aku inginkan gitu loh ya teman-teman ya. Ibaratkan aku kan percuma ya, andai kan aku nanti mendapatkan gaji yang besar dari bosku ini, lebih dari gaji lebih dari bosku ya ibaratkan. Sebenarnya teman-teman kayak di teman-teman banyak loh orang Taiwan menginginkan mempunyai pekerja seperti aku, sampai minta lenku ya dulu tuh. Aku tuh pengen punya pekerja seperti kamu, cekatan lah intinya gitu. Terus apa ya, semangatnya luar biasa, intinya memuja-muja aku gitulah teman-teman ya. Terus aku jawab, semua orang itu mempunyai apa ya, sifat yang tidak sama lah gitu, mempunyai kemampuan dan karakter juga tidak sama kan gitu. Ya mauku seperti kamu, terus gak suka libur-libur katanya. Kalau andai kan dia nggak libur, nanti aku kasih uang lah katanya. Itu bos ya, bos orang Taiwan. Saat di Taman Besar bilangin aku gitu, terus minta lenku. Ada juga orang Taiwan di rumah sakit itu apa ya, minta diajarin aku bagaimana caranya merawat bosku bisa pintar seperti ini, bisa jalan. Dulunya nggak bisa apa-apa, sekarang bisa jalan seperti kita guys ya. Nah, dulu tuh nggak bisa seperti ini, dah lepas dari kursi roda 9 tahun, lepas dari obat yang mahal-mahal. Itu bagaimana caranya? Terus aku ceritain saja ya. Aku ceritain saja teorinya, intinya gimana ya? Caranya lah. Caranya ini aku merawat bos alias pasienku. Aku ambil ini guys. Botol kan ada botol cio ya. Ini cio untuk sembayangan bosku tuh, biru-biru tuh. Nah, itu aku isi setengah air dingin, setengah air panas. Itu ideku aku untuk memijat bosku alias pasienku. Dulu tangannya nggak seperti ini ya, bengkak kayak beri-beri, sekarang normal seperti kita. Jadi ditekan tuh dulu nggak kembali gitu loh, masuk ke dalam. Kakinya juga, tapi sekarang sudah normal seperti kita 9 tahun ini, makanya bisa berjalan. Nah itu aku mempunyai ide dalam pemikiranku gini ya, karena bosku tuh stroke, terus kayak badannya tuh isi air kayak beri-beri ya, otomatis orang yang stroke itu peredaran darahnya nggak lancar ya, aku berpikir begitu. Nah seperti barang air gitu saja dimasukkan dalam freezer kan membeku. Nah begitu pula orang yang stroke darahnya juga membeku seperti itu, seperti barang yang dimasukkan dalam freezer gitu loh ya. Terus aku berpikir dengan adanya pemijatan terapi metode air hangat ya guys ya, itu akan memperlancarkan peredaran darah dan akan mengencerkan darah gitu loh intinya. Darah itu akan mencair, meleleh gitu. Dengan adanya darah meleleh kan, mencair ya, tidak menggumpal, tidak membeku, itu membuat peredaran darah itu lancar gitu dalam pemikiranku. Terus aku tuh mengusul sama bosku gitu loh. Tadinya kan bosku 2 minggu sekali, 1 minggu sekali tuh harus antar pijat terapi jauh ya guys. Makan waktu 2 jam.
bahkan lebih itu dalam perjalanan, belum macet perjalanan, belum nanti lamanya pemijatan, belum antri dalam pemijatan, aku sendiri kan capek ya, dan kasihan bosku juga. Terus aku menawarkan jasaku kepada bosku, bos, Bu Bos nggak usah dipijatin ke jauh-jauh lagi gitu, aku bantu pijet bos gitu, setiap malam aku bantu pijet lah gitu. Terus bosku tanya ke aku, memangnya kamu bisa mijet Mini gitu kan? Aku jawab spontan, bisa bos, aku gitu, spontan aku jawab bisa bos. Tapi sebelum aku menawarkan jasaku tuh aku sudah mempunyai ide gitu loh, memikirkan seperti botol diisi air dingin, dikasih air panas gitu tadi loh guys. Terus itu kan melancarkan peredaran darah, jadi kayak fresh gitu loh, kayak Bu Bosku jadi fresh. Dulu nggak seperti ini, dia tuh ngelamun, pandangan kosong, nggak bisa marah seperti saat ini, nggak bisa makan minum sendiri. Sekarang serba bisa seperti kita, bangun tidur balik badan, mendaki lantai 1 sampai lantai 3 kita kan nggak ada lift, tinggal di lantai 3 bisa sekarang. Pinter nggak? Makanya bosku sering ngajak kita jalan-jalan keluar kota, nginep dari hotel ke hotel, pindah ke hotel sampai 3 hari sampai 4 hari menikmati liburan. Bosku mengeluarkan uang sampai 1 kali gajiku untuk aku nginep kalau di hotel. Bosku ngomongin aku, Mini, ini untuk kamu sama Bu Bos nginep di hotel, gaji kamu 1 bulan gaji katanya. Wow, luar biasa. Bosku rela merogoh kantong seperti itu demi membahagiakan, nyenengin aku sama Bu Bos. Gitu teman-teman, bosku nggak pelit, diajak jalan-jalan ke Hualien, Kenting, Pintung, jalan-jalan ke mall, makan-makan di resto, shopping gratis jutaan. Mamanya Bu Bos, Pak Bosku beliin apa saja jutaan, nggak tanggung-tanggung gitu ya. Pokoknya harga standarnya 1 juta mendekati 2 juta. Kalau harga yang di atasnya itu 2 juta, paling mahal 2 juta lebih, terus yang paling mahal sendiri mamanya Bu Bos 3,5 juta. Dan Pak Bosku sekali beliin, ya itu tadi, mau lebaran Imlek sampai 6,5 juta itu baju 7 potong plus topi. Jadi topi 1, kalau untuk aku beli sendiri dapat 5, bosku dapat 1, seperti itu. Sepatu bosku beli dapat 1, aku dapat 5 bahkan 10. Luar biasa kan teman-teman. Seperti itu. Jadi aku bersyukur banget gitu loh, walaupun aku di Taiwan tahun 2017 bulan 12 pernah direndahkan orang, dihina orang atas kerjaanku, dihina rekan bisnis kenal online ya teman-teman ya. Intinya tuh hal sepele, aku tuh mengungkap fakta gara-gara produk yang rusak, tapi bukan kualitas dalamnya yang rusak, tapi yang rusak itu boxnya dan potnya pecah, boxnya peot gitu loh teman-teman. Dan itu pun bukan yang pertama kali yang kerusakan yang aku alami, kesekian kalinya, cuman aku no komen orangnya. Nah, begitu di grup ada 2 orang yang komplain dan menguplot itu produk juga sama punyaku ya. Jadi aku ya ikut-ikutan lah, aku intinya orang yang ketiga dalam komplain di grup. Nggak taunya aku yang dimakan, yang dimarah, yang dimaki habis-habisan A sampai Z. Semua lontaran kata-kata yang tidak baik diucapkan ke aku. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dibahas, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Dan dia itu mengatakan ke aku, intinya tadinya tuh chatan biasa ya. Tadinya bikin status kayak nyindir-nyindir gitu, aku nggak paham kalau nyindir aku, katanya kelas teri mau melawan kelas kakap. Intinya seperti itu. Mau kamu apa nduk, aku ladeni, aku layani, mau ndelosor ke kandang macan lah, apalah intinya kayak ngomong penjara-penjara gitu loh teman-teman ya. Aku tuh nggak paham tadinya. Terus chat ke aku, ada yang aku bantu apa gimana gitu intinya ya. Aku tuh nggak paham, baik-baik saja kata-katanya tadi, kok lama-kelamaan nggak enak dirasakan gitu loh, kayak menusuk banget. Terus dia tuh makin panas ngomongnya. Terus akhirnya dia tuh bilangin aku lah kayak biang kerok lah apalah, padahal aku kan mengungkap fakta, dan itu pun bukan aku sendiri gitu loh ya. Aku cuma ikut-ikutan karena mengungkap fakta gitu loh teman-teman ya. Kenyataan gitu loh, ada buktinya, bukan kok mengada-ngada tanpa bukti, tanpa foto gitu loh ya. Terus akhirnya aku dibunyi-bunyiin macem-macem, dihina kerjaanku. Kerjaan kamu tuh babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa. Ya itu ya teman-teman yang selalu aku ingat ya. Terus kamu itu ibaratkan tai itu kotoran kita teman-teman. Tai yang sudah aku injak-injak pakai kakiku yang tidak ada harganya lagi.
kelas teri melawan kelas kakap dan rupa pas-pasan, intinya gitu teman-teman. Menghina fisik lah intinya seperti itu. Kalau menghina soal fisik ya teman-teman, nah, kalau aku ya bukan menghina ya, intinya kalau soal berat badan tuh aku ya separuhnya dia. Bahkan dia 3 kali lipatnya aku bukan menghina lah ya. Kalau mengbilangi fisik, jadi aku tetap bersyukur gitu loh. Jangan seperti itulah ya, aku bersyukur saja apa yang dia katakan ke aku gitu loh ya. Jadi orang yang seperti itu ya teman-teman ya, ciri-ciri orang yang tidak bersyukur dan tidak menganggap bahwa sang pencipta itu ada gitu loh. Menghina fisik sesama sama artinya menghina yang menciptakan kan gitu ya. Ya udahlah nggak usah dibahas itu, aku terima itu. Yang bikin aku nyesek tuh dia itu bilangin ke aku kalau dia ngomongin aku babu sih nggak masalah. Memang aku di sini kerjanya pembantu ya teman-teman ya, otomatis masih layak pantas dipanggil babu gitu ya. Kecuali kalau aku seperti dulu sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah, masih menjalankan usaha sendiri sampai aku bisa mencapai cita-cita beli tanah sawah gabung kakak, terus mewujudkan rumah impian pertama lantai 1, lantai 2 rumah samping sama mantan suami, semangat, dan di tanah ibunya mantan depan jalan raya itu bisa kita dibilang bos karena mempunyai usaha sendiri, hasil sepenuhnya milik kita pribadi ya teman-teman. Kalau aku sekarang karena jadi babu itu alasannya ya tertimpa musibah nominal bukan sedikit ratusan juta rupiah melayang itu tadi. Jadi kita itu tidak akan pernah tahu nasib seseorang ke depannya bagaimana. Dan kita juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, saudara kita di hari esoknya kan. Karena hari apes, rezeki apa itu nggak ada di dalam kalender gitu loh ya. Jadi ibaratkan di atas langit masih ada langit. Jadi kecantikan, kekayaan, harta benda itu hanyalah titipan sementara. Bila Allah berkehendak itu mudah bagaikan membalikkan telapak tangan kita saja. Contohnya ya aku sendiri itu buat pengalaman hikmah gitu loh ya. Ya dulunya aku nggak bisa apa-apa, bisa jadi segalanya, intinya begitu, bisa mencapai titik yang aku inginkan. Pada akhirnya Allah menjatuhkan ke nol kembali dan pada akhirnya menakdirkan aku jadi seorang TKW alias babu yang disebut dia itu. Nah dibalik aku sebelum menjadi babu kan aku juga setidak-tidaknya pernah menjalankan usaha sendiri, bisa mencapai apa yang aku inginkan, terwujud cita-citaku. Nah, ternyata parahnya orang yang menghina aku itu teman-teman, saat itu rumahnya masih ngontrak. Bedanya dia tuh naik mobil, tapi mobil dari bisnis itu gitu loh ya. Aku sih nggak mempermasalahkan, yang aku mempersalahkan kok menganggap aku sampai segitunya gitu loh ya. Kalau dia bilang babu itu nggak masalah ya. Yang masalahnya yang aku bikin nyesek, dia itu menganggap aku itu tai, kotorannya sudah diinjak-injak kaki. Dia yang tidak ada harganya. Begitu kejamnya mulutnya gitu loh, ngomong segitunya. Tapi aku orangnya tuh nggak dendam, nggak membenci. Tapi aku tetap memaafkan ya. Dan itu dari pagi jam 10 pagi ya aku dimaki-maki, kurang lebih sejam segini. Sampai nanti malam jam 7. Tadinya chattingan, dia nggak puas langsung call aku. Terus habis itu dia marah-marah, suaranya lantang, padahal itu usianya di bawah aku loh ya. Dia itu manggil aku nduk, intinya seperti itulah. Terus intinya aku jawabanku saat itu singkat padat. Nggak apa-apa, yang penting aku kerja babu halal lah, apapun pekerjaanku, berapapun gajiku, yang penting halal untuk keluargaku, barokah. Jawabanku cuma seperti itu. Dan terima kasih atas hinaannya, alhamdulillah atas hinaannya lemah teles saja, semoga Allah yang akan membalas. Udah itu kata-kataku. Dan lain-lainnya paling aku menjawab yang kebenaran, kan memang benar aku mengungkap fakta gini-ginilah, intinya seperti itu. Aku nggak ada melontarkan kata-kata yang tidak baik. Karena apa? Orang yang sejati tulus baik hatinya tuh hanyalah orang yang bisa menjaga ucapan di setiap lisannya dan hanya orang yang bisa menghargai perasaan sesama. Jadi tetap aku hadapi dengan bijak, dengan rendah hati gitu loh ya. Jadi aku mengalah bukan berarti kalah, aku menang bukan berarti menangan, dan aku merendah bukan berarti rendahan gitu. Dan aku meminta maaf terlebih dahulu bukan berarti aku salah. Itulah cara bijak aku menghadapi orang yang seperti itu gitu ya. Kalau cerita soal itu nyesek teman-teman ya. Dan setidak-tidaknya aku sebelum menjadi babu, rumah punya sendiri, tidak harus mikir kontrakan, tidak kepanasan, tidak kehujanan, alhamdulillah.
dan makan beras, sayur, dan lain-lain, bisa tanam di tanah sendiri. Luar biasa bagiku teman-teman, perjuangan muda usia 22 tahun, tahun 2008 sampai 2012. Dan cara Allah yaitu lima macam isa. Cara Allah ya seperti itu, menjatuhkan ke nol kembali. Mantan suami tertimpa musibah ratusan juta rupiah, pada akhirnya aku jadi seorang TKW. Gitu ceritanya teman-teman. Dan alhamdulillah aku bangkit dan bangkit, membayar hutang ratusan juta rupiah melayang gara-gara para nasabah yang tidak tanggung jawab. Itu pun mertua udah jual truknya satu-satunya untuk materialan. Nggak cukup, pada akhirnya aku memutuskan untuk keluar negeri, meninggalkan karir usaha yang aku rintis selama 4 tahun. Usia aku muda 22 tahun, anakku usia 1 tahun, aku ajak keliling pagi sore. Aku gendong, naik motor, belakang ada box, sepatu, sandal, tas, baju full. Awalnya dari modal kepercayaan 50.000, itu pun bukan uangku sendiri, uangnya tante. Sambil olahraga teman-teman, olahragain bubus pasienku ya. Dan pada akhirnya aku sodorkan ke bos besar Ndolopo, Jawa Timur, Madiun ya teman-teman ya. Aku diberi kepercayaan itu dulu, aku kenal saat aku jadi sales pasar toko-toko. Aku sodorin orderan banyak, tapi aku belum mempunyai modal yang cukup. Dengan uang 50.000, itu tanteku beli baju setelan atas bawah celana, harga 75.000, warnanya pink. Sampai sekarang aku masih ingat, itu benar-benar perjuangannya luar biasa. Aku diberi kepercayaan, dibawain sesuai orderanku, bahkan lebih. Aku kasih lebih gitu loh ya, boleh enggak? Boleh. Itu 2 terobos besar, nilainya jutaan rupiah. Dari uang 50.000, 2 minggu sekali aku setor uang, retur barang, ambil barang, begitu seterusnya. Sampai benar-benar aku bisa berdiri sendiri, mempunyai modal yang cukup. Mantan suami juga kerja, uangnya dikasih aku dulu tuh ya. Tapi tidak aku buat foya-foya, buat aku hambur-hambur, enggak, aku kembangkan. Jadi aku cukup makan dari keuntungan-keuntungan yang aku jalankan usaha, seperti itu caranya. Dan pada akhirnya aku mempunyai modal yang cukup, aku bisa berdiri sendiri, aku menembusi tangan pertama, jadi aku bisa ambil sama bosnya yang beri aku kepercayaan itu. Jadi keuntunganku lipat kali. Nah, disitulah aku mulai berkembang, aku berdiri sendiri, bisa memegang 20 desa areal Ponorogo, Kota Riau, Jawa Timur. Jadi pengekes, pengkredit, dan penyetor aku. Dari awalnya baju menjadi sepatu, sandal, tas, aksesoris, jualan sembako lengkap di rumah, dan jualan jajan lebaran full kalau musim lebaran Ramadan ya teman-teman ya. Dan jualan sayur fresh dari hasil bertani sendiri. Nah, itulah teman-teman perjuanganku yang luar biasa sebelum menjadi babu. Jadi aku sebelum gabung dengan bisnisnya temanku yang menghina aku, merendahkan aku, habis-habisan kenal di online itu teman-teman, aku sudah berpengalaman luar biasa gitu loh ya. Bukan saat aku ikut dia, justru aku ikut dia, uangku habis puluhan juta ludes, nggak ada hasilnya. Tadinya mau mengejar mobil, ternyata nggak dapat, yang dapat dia, kan ibaratnya seperti itu. Sampai saat ini pun uangku masih di member puluhan juta gitu loh ya. 2017 sampai sekarang 2023. Tapi sudah nggak apa-apa gitu loh, aku ikhlas. Tapi aku sudah mendapatkan rezeki yang luar biasa juga. Nah, disitulah aku semangat ya. Aku habis membayar hutang ratusan juta rupiah, aku semangat, aku menabung. Sebelum tahun 2019 tuh, sekitar 2018 aku sudah menyiapkan uang untuk beli mobil. Nah, kalau rumah tanggaku baik-baik saja teman-teman ya, 2019 tuh rencana aku mau beli mobil dulu. Kan aku rujuk kembali rumah tanggaku, kan 2017 goyah, lost kontak ya. Terus cuti kedua aku tuh sambung lagi dengan mantan suami, itu baikan. Aku kira rumah tanggaku baik-baik saja, ternyata sebaliknya. Dan pada akhirnya Allah juga berkehendak lain. Uangku yang aku sudah siapin itu tadi dibawa temanku seperjuangan, orang Semarang, Jawa Tengah, Kota Mijen. Namanya Triran Aningsih. Adiknya Vera Aryani, terus suaminya Vicky Ari Kurniawan, kakaknya yang bertanggung jawab Ari Susanto. Orang Jawa Tengah. Tapi alhamdulillah jalur aman teman-teman ya. Itu di bawah 266 juta. Itu kejadian 2019 bulan 10 tanggal 22 hari Selasa.
Dan sebelum dia cabut dari Taiwan, aku minta dikasih 66 juta. Dan itu tadinya uangnya 3 orang, yaitu uangku, uangnya tante, uangnya temanku. Tapi paling banyak uangku. Nah, yang 66 juta itu sebenarnya uangku, tapi karena aku yang mengeluarkan uang, ya udah aku kasihkan temanku orang Ngawi Jawa Timur 66 juta dulu ya. Terus uangnya tantenya mantan suami itu sudah aku kasih pakai uangku pribadi, itu dari hasil juga aku berkarir bukan gaji ya. 38.500.000. Jadi uangnya tantenya mantan suami sama artinya uangku yang dibawa temanku itu ya, yang 266 juta itu tadi. Jadi sekarang uangnya kurang 200 juta. Yang 150 juta uangku pribadi, yang 50 juta uangnya temanku Ngawi Jawa Timur. Dan jalur aman teman-temannya sudah aku urus, dibantu bosku Taiwan, dikasih uang 35.000 NT setara 17,5 juta. Jadi aku datangi ke tempatnya dia, ketemu alamatnya karena dia dulu pernah ngasih alamat aku. Ada KTP-nya juga. Tapi sebelum aku mendatangi dikasih uang bosku 2020 ya, bulan 2 tanggal 9 tuh aku sudah datangi sebelumnya itu. Aku gabung dengan orang Indonesia nikah dengan orang Taiwan tuh, uangnya juga dibawa temanku tuh sekitar 200 juta sama 24 batang emas Taiwan dan lain-lain, nggak tahu berapa itu. Teman-teman lainnya juga banyak yang digituin gitu loh ya, bukan aku seorang. Dan ternyata temanku itu di sini tuh ngakunya masih gadis, ternyata dia itu sudah janda gitu. Dan ceritanya dia itu tergila-gila dengan laki-laki masih cowok lajang. Kemungkinan apa ya kena pengaruh itu nggak tahu. Dulunya baik temanku itu nggak seperti itu gitu loh. Karena aku uangku di bawah temanku itu ceritanya dulu tuh aku belum bisa kirim uang apa ya, download aplikasi seperti saat ini kayak di Indogo, kayak di Kipe, kayak di Indek dan lain sebagainya, itu belum bisa HP-ku. Dan sekarang HP-ku dibeliin lagi baru sama bosku yang ke-8 kalinya semenjak aku di sini 10 tahun ya. Masih bisa aktif 3. Jadi kayak wifi, internet tuh bosku yang menanggung. Yang beliin gitu loh ya. Itu sekarang bisa untuk mendownload jadi aman gitu loh. Mungkin bosku juga merasa kasihan sama aku, dan selain itu kan aku sendiri juga tidak pengalaman di dunia luar karena aku nggak cuti libur pribadi, bosku memaklumi gitu loh. Dan aku tuh ceritanya dibantu temenku yang aku anggap adik. Biasanya aman-aman saja dia bantu. Nah begitu gara-gara dibantu pas kirim 266 juta tuh teman-teman, aku kan kirim di toko Indo, saat toko Indo nggak bisa gitu loh ya.